Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Perkenalkan kami dari kelompok 8 ingin mereview buku kualitatif Research Studying How Things Work milik Robert Kiyosaki. Ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan. Yang pertama, kami ingin mereview chapter 2, yaitu Interpretation the Person as Instrument. Nah, penelitian kualitatif itu biasa juga disebut sebagai penelitian yang interpretatif. Ini dikarenakan data-data yang dikumpulkan memerlukan interpretasi dari peneliti itu sendiri. Peneliti berperan penting untuk menginterpretasikan data yang ada. Peneliti menginterpretasikan dengan mengamati atau mendefinisikan data-data yang tersedia. Mereka dapat melihat ataupun mendengar. Teknik-teknik pengumpulan datanya pun beragam, mulai dari wawancara, focus group discussion. Peneliti di sini memiliki peran yang sangat penting karena baik buruknya penelitian ini ditentukan oleh peneliti. Seberapa baik peneliti mampu menginterpretasikan data akan mempengaruhi baik buruknya kualitas penelitian ini. Interpretasi yang dilakukan tapi tentu saja bisa mengalami keliru. Nah, karena peneliti juga sebatas manusia dan memiliki kesalahan, untuk itu penting meng-cross-check kembali data-data yang ada melalui proses triangulasi data. Pentingnya proses triangulasi data ini adalah untuk mereduksi atau memperkecil peluang terjadinya kesalahan-kesalahan dalam interpretasi penelitian. Next. Nah, untuk dalam penelitian kualitatif terdapat dua jenis interpretasi data. Yang pertama itu adalah micro-interpretation dan yang kedua adalah macro-interpretation. Micro-interpretation ini adalah menginterpretasikan data-data dilihat dari sub-sub bagian penelitian yang kecil-kecil. Apa yang terjadi secara individual, apa yang terjadi pada bagian terkecil dalam unit of analysis itu menjadi bagian dari micro-interpretation. Analisis-analisis bagian kecil ini meliputi kegiatan-kegiatan yang ada. Kemudian poin lain adalah macro-interpretation. Ini analisis yang keseluruhan yang bersifat gede, lebih besar daripada mikro. Mikro tadi hanya sebatas pada kegiatan sehari-hari. Mungkin makro lebih kompleks dan makronya tidak memperhatikan kegiatan-kegiatan yang ada dalam unit kecil. Untuk itu terdapat dua poin dengan mikro, yaitu interpretasi pada poin yang lebih kecil dan makro interpretasi yang pada poin yang lebih besar. Next. Kemudian adalah empathy. Nah, peneliti penting sekali untuk memiliki empati. Kenapa? Karena dengan empati ini, peneliti bisa menginterpretasikan data dan bisa melihat sesuatu secara dekat. Meskipun empati ini memiliki peran yang penting, tetapi peneliti harus menjamin bahwasanya dia juga tidak boleh terlalu empati. Terlalu empati bisa mengakibatkan peneliti hanyut dalam penelitian itu, dan pada akhirnya penelitian yang dilaksanakan tidak objektif. Dan inilah yang harus diperhatikan. Selain empati, ada juga simpati. Nah, peneliti juga tidak boleh didorong oleh rasa simpati. Sama dengan empati, peneliti tidak boleh menghanyutkan perasaannya ke dalam penelitian itu, karena ditakutkan nanti hasil dari penelitian itu menjadi bias dan kurang objektif. Untuk itu, peneliti memang harus memiliki sifat empati untuk menganalisis data lebih dalam dan juga untuk mengetahui permasalahan lebih detail dan mengetahui masalah secara dekat dan peka terhadap apa yang terjadi. Tetapi peneliti tidaklah boleh terlalu berempati apalagi memberikan simpati, karena dikhawatirkan itu bisa membuat data atau interpretasi yang dilakukan oleh peneliti pada penelitian kualitatif itu menjadi bias karena terlalu hanyut ke dalam penelitian itu. Selanjutnya, Nah, selanjutnya di dalam penelitian kualitatif, salah satu syarat penting yang harus dimiliki oleh peneliti adalah Verstehen. Verstehen berasal dari bahasa Jerman yang memiliki arti pemahaman atau memahami. Verstehen merupakan pemahaman empatik terhadap pengalaman atau kejadian yang dirasakan oleh informan. Dengan kata lain, Verstehen merupakan kemampuan untuk menginterpretasikan makna dengan cara memahami apa yang dirasakan atau apa yang terjadi oleh individu, baik tindakan maupun konteks dari tindakan tersebut. Verstehen ini juga menuntut peneliti untuk memahami setiap makna yang dimiliki oleh informan dengan cara memahami dan merasa berada di dalam diri orang lain atau melihat dengan sudut pandang individu
yang mengalami tersebut, baik dari segi perasaan, motif, maupun latar belakang. Oleh karena itu, di dalam penelitian kualitatif, peneliti seolah turut melebur dengan objek penelitian, sehingga kemampuan interpersonal peneliti dalam penelitian kualitatif merupakan hal yang sangat penting. Oke. Selanjutnya, salah satu karakteristik di dalam penelitian kualitatif adalah thick description. Thick description itu merupakan konsep yang diperkenalkan oleh seorang antropolog, yakni Clifford Geertz. Thick description merupakan teknik dalam penelitian kualitatif yang memberikan penjelasan secara terperinci atas situasi yang diobservasi oleh peneliti. Thick description tidak hanya sekedar merekam atau menjelaskan atas suatu fenomena tertentu yang dialami oleh individu, tetapi thick description juga merujuk pada detail informasi, konteks informasi, serta motif tersebut. Di dalam penelitian kualitatif, khususnya yang menyangkut tentang thick description ini, seringkali peneliti terganggu menginterpretasikan suatu informasi tertentu. Oleh karena itu, penting bagi peneliti untuk mengetahui kapan harus berpindah dari informasi-informasi yang sifatnya khusus ke generalisasi. Thick description yang baik juga tidak hanya menjelaskan informasi-informasi khusus, melainkan juga mendorong peneliti untuk berpikir tentang generalisasi atau berpikir tentang teori. Selanjutnya mungkin. Oke, masuk ke bab selanjutnya yaitu skeptis. Seperti yang tertuang dalam buku karya Robert Ested dengan judul Qualitative Research Studying How Things Work, dinyatakan bahwa sebagai seorang peneliti memang dibutuhkan sifat dan jiwa skeptis atau gemar mengkritik serta mencari tahu lebih dalam tentang data-data yang ada selama penelitian berlangsung. Apalagi dalam penelitian kualitatif, di mana juga peneliti hanya sebatas menggunakan data seadanya saja, maka hasil penelitian nantinya tidak akan semenarik dan mengupas topiknya secara keseluruhan. Skeptis juga diartikan bahwa peneliti tidak langsung percaya begitu saja dengan data yang telah diperoleh. Dengan sifat dan rasa skeptis, ini maka akan menjadikan seorang peneliti untuk melakukan berbagai pengajian ulang, percobaan, maupun pengetesan terhadap sampel agar dapat dipastikan validitasnya. Melalui skeptis juga akan mengurangi bias yang dapat terjadi pada hasil penelitian. Dengan sifat ini yang dimiliki peneliti, maka memunculkan yang disebut sebagai data triangulation, yaitu investigasi berbagai sumber data untuk mengkonfirmasi kebenaran dari hasil penelitian untuk menghasilkan tingkat keakuratan yang tinggi. Next. Di chapter 2 ini juga dijelaskan topik interpretation, the person as instrument, bahwasannya interpretasi sangat penting dalam sebuah penelitian kualitatif. Bagaimana interpretasi itu dapat berhasil, yaitu sama seperti yang tertuang dalam beberapa subbab di chapter ini, bahwa seorang penelitinya harus memiliki empati, bersikap skeptis, serta mengerti dan memahami betul penelitian yang sedang dikerjakan, baik dalam hal konten dan konteksnya. Interpretasi data sendiri disimpulkan sebagai sebuah proses pemberian makna terhadap pola-pola atau keteraturan yang ditemukan dalam penelitian. Interpretasi melibatkan peningkatan makna dan signifikansi kepada analisis, penjelasan pola deskriptif, melihat pada hubungan dan keterkaitan di antara dimensi-dimensi deskriptif. Dengan adanya keterkaitan ini, maka peneliti dapat memaknai dengan yang ada berdasarkan sudut pandangnya, serta perbandingan dengan penelitian yang pernah dilakukan oleh peneliti lain sebelumnya. Kajian interpretasi melibatkan beberapa hal yang penting dalam sebuah penelitian, yaitu berupa diskusi, kesimpulan, dan juga implikasi. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sampai jumpa di presentasi-presentasi berikutnya.